Evil Dead 2013. Ngik. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Let's play cold turkey. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita muda bersimpah darah berjalan di tengah hutan di mana seorang pria tiba-tiba muncul dari kejauhan lalu kemudian menangkapnya. Saat tersadar, si wanita sudah terikat di ruang bawah tanah yang tampak seperti sebuah ruangan penyiksaan dan dipenuhi dengan bangkai kucing yang digantung di langit-langit, di mana ia dikelilingi oleh orang-orang dengan wajah terbakar dan terlihat seorang wanita tua membaca sebuah buku untuk membatalkan sebuah kutukan. Tak lama sang ayah, wanita muda itu pun tiba yang akhirnya terungkap bahwa si wanita telah membunuh ibunya sendiri. Sementara si wanita tua itu pun meminta sang ayah untuk membakar anaknya sendiri demi menyelamatkan jiwa anaknya. Dan sebelum itu terjadi, si wanita muda itu meyakinkan ayahnya bahwa dia akan merobek jiwanya sebelum dia bisa membunuhnya. Pada waktu yang berbeda, kita akan diperkenalkan dengan sekelompok remaja yang akan menginap di sebuah kabin di tepi hutan yang mana mereka adalah David sang kakak, Eric si sahabat, Mia sang adik, Olivia si suster, dan Natalia pacar David yang bermaksud untuk membantu Mia sembuh dari kecanduan narkoba. Pada malam harinya, Mia menjerit histeris dan meminta pulang karena bau busuk yang dicium, di mana bau busuk itu ternyata hanya tercium oleh Mia seorang, tanpa yang lain bisa mencium bau busuk tersebut. Tak lama kemudian, anjing yang dibawa David mulai mengendus dan mencakar-cakar karpet yang ketika dibuka terdapat sebuah pintu menuju bawah tanah dan tercium bau busuk seperti mayat dari dalamnya. Di mana ruangan tersebut merupakan ruangan di awal cerita tadi, yang kemudian David dan Eric menemukan sebuah buku yang terbungkus plastik dan berbalut kawat berduri. Setelah dibuka, buku tersebut merupakan sebuah buku kematian yang dapat menuntun iblis untuk datang kepada mereka, di mana di dalam buku tersebut penuh dengan gambar iblis dan penuh coretan, sehingga Eric yang penasaran terus membacanya dan membuka lembar demi lembar sampai ia menemukan satu halaman yang hilang, lalu kemudian membacanya. Kunda. Sementara Mia yang sedang berada di depan rumah pun melihat sesosok wanita sedang ngejentul di kejauhan, sehingga dirinya yang ketakutan pun berlari masuk ke dalam rumah, di mana sekelompoknya yang mendengar kejadian itu tak mempercayainya dan menganggap bahwa Mia sedang berhalusinasi. Akibatnya Mia nekat melarikan diri dengan sebuah mobil dan tiba-tiba selamat dari kecelakaan tersebut. Mia masih terus dihantui dan berusaha lari untuk menyelamatkan dirinya, hingga ia terjatuh dan terjerat oleh akar pohon yang kemudian mengikatnya. Dan tak lama Mia pun ditemukan terduduk di bawah sebuah pohon dan langsung dibawa kembali ke rumah, yang kemudian Mia menceritakan bahwa ada sesuatu di hutan yang kini berada bersamanya di kamar itu. Sementara Eric yang masih penasaran pun terus mempelajari buku tersebut. David terlihat sedang membereskan ruangan bawah tanah, di mana saat ia membuang sampah terlihat ceceran darah yang saat ditelusuri David mendapati anjingnya sudah terluka.
Khawatir dengan keadaan Mia, David pun bergegas menghampiri Mia yang saat itu sedang mandi. Namun karena dikunci dan dipanggil tidak ada jawaban, David berusaha mendobrak pintu tersebut. Sementara Mia menaikkan suhu air sampai mendidih hingga kulitnya melepuh atau lain ngelepuh atau lah naon atunya menibaratkeun mah dadas lah. Dengan segera David mengantarkan Mia ke rumah sakit, namun di tengah perjalanan jalur menuju kota terendam banjir sehingga dengan terpaksa David membawa Mia kembali ke kabin. Sementara Eric mulai mencocokkan kejadian yang dialami Mia dengan buku tersebut di mana ia menemukan gambar seseorang sedang menuangkan air mendidih ke tubuhnya. Ketika sedang berdebat, tiba-tiba Mia muncul sambil membawa senjata di mana Mia yang sudah kerasukan pun menembak David dan kemudian terjatuh. Mia, put the gun down. Mia. Put the fucking gun down! You are all going to die tonight. Olivia pun kemudian berusaha mengambil senjata yang terjatuh dari tangan Mia, tapi tiba-tiba dengan cepat Eric pun segera menutup pintu menuju bawah tanah dan menguncinya, yang mana Eric kini mulai menyadari bahwa Mia sedang dalam kondisi kerasukan. Because I don't think we're dealing with a friggin' panic attack here. Olivia sendiri mulai mengalami keanehan pada dirinya, di mana saat Eric yang mengecek keadaannya mendapati Olivia sedang asik menyayat mulutnya di pojokan kamar mandi, sehingga Olivia yang terganggu kesenangannya mulai menyerang Eric dengan membabi buta. Olivia? What are you doing in there? Karena tak rela mati di kamar mandi, Eric pun melakukan perlawanan hingga mengakibatkan Olivia tak lagi berdaya. Dan akhirnya, ia pun diselamatkan oleh David. Hold that, you got it? Yang pada saat diobati, Eric mengaku bahwa ia telah membaca buku tersebut yang merupakan semacam mantra untuk memanggil roh jahat yang mendorong mereka untuk membunuh. I read a passage from that book. I released something, David. David, something evil. Sementara itu, Natalie yang memasuki ruang tamu mencari obat untuk Eric menemukan bahwa pintu ruang bawah tanah terbuka. Lalu ia mendengar namanya dipanggil dan meminta belas kasihan, sehingga Natalie yang merasa kasihan dan tidak tega pun memberanikan diri untuk turun ke bawah. Tetapi saat tersadar di ruang bawah tanah, Mia membangunkan Natalie dengan menjilati kakinya, yang mana kemudian Mia membelah lidahnya sendiri dengan sepotong cutter dan menggigit tangan Mia sebelum ia diselamatkan oleh David. Tak lama kemudian, David menemukan Eric sedang berusaha untuk membakar bukunya kutukan tersebut, yang ternyata tidak berhasil, sehingga Eric berpendapat bahwa buku itu membutuhkan 5 jiwa untuk bisa membangkitkan kekejian dari neraka. Once he feasts on 5 souls, rise from hell. Sementara Natalie yang sudah tergigit oleh Mia pun mulai merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, di mana infeksi mulai menyebar dari luka gigitan tersebut dan mulai membusuk, sehingga dengan terpaksa memotong tangannya menggunakan pisau listrik yang berada di sampingnya. Dirasa semuanya sudah di luar kendali, Eric dan David pun mulai mempelajari buku terkutuk tersebut dengan harapan bisa menemukan cara untuk menghentikannya. Sampai akhirnya mereka menemukan 3 cara untuk memurnikan jiwa yang sudah kerasukan, yang diantaranya adalah dikubur hidup-hidup, dimut dan juga dibakar, sekalian digoreng, dibeueuh, diutahkeun, dikulub, dan itu helah riutnya. Saat sedang asik berdiskusi, tiba-tiba Natalie datang sambil membawa paku tembak dan menyerang Eric secara membabi buta. Sementara David langsung menyergap Natalie untuk menghentikan aksinya. Namun karena yang mereka hadapi bukanlah manusia biasa, alias teuing diletak curi, teuing diletak bagong, seseorang yang sudah dirasuki iblis, mereka pun harus kewalahan menghadapinya.
David pun kemudian mengambil senapan dan menembak lengan Natalie sampai putus, di mana Natalie yang kembali sadar merangkak menuju David dan meninggal di dalam pelukannya. Pada akhirnya, David memutuskan untuk membakar kabin tersebut dengan Mia masih berada di dalamnya. Akan tetapi David tak ingin semuanya berakhir dengan begitu saja, sehingga ia memilih menggunakan cara yang sulit, yaitu dengan cara mengubur Mia hidup-hidup. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, David pun menuju ke ruang bawah tanah, di mana ia tidak dapat menemukan Mia di sana, sehingga David masuk lebih jauh ke dalamnya. Dan di saat hampir mati, itulah Eric datang menolong, di mana ia memukulnya sebatang linggis kepada Mia hingga ia ngajongkeng tak berdaya. Namun sayang, Eric harus modar setelah mendapatkan begitu banyak luka dan pisau yang dibawa Mia menancap di tubuhnya. Mia yang tak sadarkan diri pun dibawa David keluar rumah untuk dikuburkan hidup-hidup demi mengakhiri kutukan tersebut. Dan di saat itulah Mia tersadar dan memohon agar David berhenti menguburnya. Tak disangka cara itu pun berhasil membuat Mia kembali normal, di mana sebelumnya terdapat banyak luka-luka di tubuhnya, kini semua hilang tak berbekas. Sehingga mereka mengira bahwa kutukan itu telah selesai dan bergegas untuk pergi dari kabin tersebut. Akan tetapi saat David hendak mengambil kunci mobilnya, tiba-tiba dari kejadian tersebut, sehingga dapat kita simpulkan bahwa barang siapa yang terluka atau mati oleh iblis tersebut, maka niscaya tubuhnya akan dirasuki oleh iblis dan mencari korban untuk dibunuh. Sehingga David yang tak ingin adiknya terluka pun menyuruh Mia segera pergi dari sana, dan ia pun lantas menembak tabung bensin sehingga meledakkan kabin dan dirinya bersama Eric. Mia yang menyaksikan hal itu tampak berduka atas kehilangan kakak tercinta dan teman-temannya, dan saat ia mengambil kalung yang diberikan oleh David, dan karena 5 jiwa sudah terkumpul, maka sang iblis dari neraka pun muncul dengan ditandai hujan darah, disertai munculnya iblis dari dalam tanah. Dengan penuh rasa ketakutan, Mia pun berlari ke gudang alat, di mana ia menemukan sebuah gergaji mesin, kemudian bersembunyi dari iblis yang terus menyerangnya dengan golok dan sempat melukai kaki dan tangannya. Karena terdesak, Mia pun menerobos dinding kayu sambil membawa gergaji mesinnya, kemudian ia pun bersembunyi di kolong mobil sambil terus menyalakan gergaji mesinnya. Di mana saat ia terdesak, Mia pun mencoba lari, namun iblis tersebut menggulingkan mobil hingga menimpa tangan kirinya. Tak ingin nyawanya hilang di tangan iblis, Mia pun mencabut tangannya hingga terputus, lalu bergegas mengambil gergajinya dan membelah iblis tersebut sampai akhirnya iblis tersebut pun tenggelam ke dalam tanah. Based on this motherfucker. Go back to hell, bitch. Hujan darah berhenti dan sang matahari pun memancarkan sinarnya. Mia meraih kalung miliknya dan pergi terbebas dari kutukan. Sementara buku itu tergeletak di luar kabin, siap untuk menunggu korban selanjutnya. Tiba-tiba Kang Mamat melicau, akhirnya tamat Ternyambung. Pokoknya mas, sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.